Kumpul lur, kumpul yuk. Nah, kali ini aku bikin ini dia lur, untuk kere daging khas Sunda atau dendeng kere daging ya. Khas Sunda ini bener-bener empuk banget lur, wangi banget, berempah banget. Rasanya itu gurih, ada manis-manisnya, terus berempah. Ini cocok sama sambal, sama nasi. Ini bisa bikin boros nasi lur, percayalah. Ini wajib kalian coba ya. Ini untuk cara membuat dendeng kere dagingnya atau kere daging khas Sundanya. Ini benar-benar rekomendasi banget untuk kalian coba ya. Dan untuk si sambal cabai gendotnya itu udah aku share kemarin itu ya, kemarin. Dan kalian udah coba belum? Kalau udah, ini untuk kere dendeng atau dendeng kere dagingnya. Sekarang yuk kita coba. Ini langsung aja sediakan bumbunya. Untuk lengkuas itu pakai 3 jari ya lur, kalau aku banyakin. Ini kita akan haluskan dengan cara dipukul-pukul, diolek, direndos, diulek ya. Nah, ini kalau udah cukup halus seperti ini kita masukkan aja untuk bahan selanjutnya ya lur. Aku juga pakai 2 jari dari jahe. Aku pakai jahe merah, boleh pakai jahe putih atau jahe hitam, boleh banget. Kalau aku adanya jahe merah. Ini kita akan ulek halus juga ya lur. Usahakan halus sehalus mungkin. Kalau aku cukup kasar aja untuk kali ini ya lur, nggak terlalu mulus. Nah, kalau udah, langsung aja kita akan masukkan, gabungkan bahan selanjutnya, yaitu bawang putih. Aku pakai 7 siung kurang lebih ya lur, atau 1 gundul boleh. Nah, ini kita akan ulek juga, kita akan haluskan. Ini kalau kalian gak ada ulekan atau cobekan, boleh di blender atau di chopper ya lur, untuk haluskan semua bumbu-bumbunya. Nah, itu opsionalkan aja, tapi dengan ulekan atau cobekan ini lebih berasa, lebih keluar untuk aroma dan rasanya. Kalau udah halus, ini tambahkan juga untuk 3 siung bawang merah yang ukuran besar. Kita akan haluskan juga, gabungkan juga ya lur. Nah, ini untuk si kere daging ini khas Sunda ini benar-benar rekomendasi banget untuk kalian coba ya lur. Dan kali ini aku nggak akan dijemur sampai kering ya lur, cukup sampai tiris pokoknya. Untuk si daging dan bumbunya aja udah cukup ya lur. Nah, ini kita ulek terus sampai halus. Nah, kita lanjut aja ya lur. Ini kalau udah cukup halus, kita akan tambahkan untuk bumbu atau seasoning atau sambara ya. Kalau kata orang Sunda ini tambahkan untuk 2 sendok garam ya lur. Kalau mau tambah asin lagi boleh ditambahkan lagi, tapi untuk 2 sendok makan aja ini udah cukup ya lur. Lalu tambahkan untuk merica bubuk sebanyak setengah sendok makan, dan juga 1 saset dari katuncar atau ketumbar bubuk ya lur. Nah, ini aku pakai ketuncar atau ketumbar bubuk ya, 1 saset, dan tambahkan untuk 1 biji dari asam jawa ya, atau 1 sendok makan ya lur. Kita akan ulek sampai halus. Semua bumbu-bumbunya ini tercampur baur ya lur. Nah, seperti ini bisa kalian lihat ya. Kalau udah, kita tambahkan untuk bahan selanjutnya, ini kaldu bubuk 1 sendok makan ya lur. Merek apa aja, rasa apa aja boleh. Tambahkan juga untuk 1 sendok makan gula merah atau gula aren. Kalau suka manis lagi boleh ditambahkan lagi ya lur. Untuk si dendeng ini usahakan banyakkan laja atau lengkuas, ketumbar bubuk, gula ya, garam ya. Semua berasa jadi satu pokoknya. Ini jangan sampai ada kelewatan ya lur. Ini kita akan ulek sampai semuanya tercampur baur ya. Tuh, bisa kalian lihat, Masya Allah tabarakallah, ini bumbunya banyak banget ya. Dan ini warnanya jadi eksotis ya untuk si bumbunya. Kalau udah, ini kita sisihkan aja, gak usah lama-lama. Kita sediakan untuk bintang utamanya, yaitu daging ya lur. Ini pakai daging sapi ya, bagian apa aja boleh banget. Kalau aku yang ada lemak-lemaknya ya, karena enak banget ini. Ini kita potong ya lur, opsionalkan aja untuk bentuk dan ukurannya, itu mau tebal atau tipis. Kalau tipis itu lebih kering, kalau tebal itu lebih banyak dagingnya tentunya. Nah, ini kita potong-potong ya lur. Usahakan
untuk jalurnya itu memotongnya itu berlawanan arah ya, supaya tidak hancur dan empuk tentunya ya lur. Nah ini seperti ini ya. Ini kalau kalian mau pakai daging ayam boleh, daging sapi boleh, daging kambing, daging embe, daging kerbau, daging yang lainnya boleh banget ya lur. Kalau aku ini pakai daging sapi ya, seperti biasa. Dan ini kita akan iris-iris semua si dagingnya ini, semuanya aja ya lur. Ini kira-kira aku pakai 1 kilogram kurang lebih. Kalau kalian mau pakai lebih banyak lagi, ini tinggal dikali-kali lipatkan aja untuk semua bahan-bahannya ya lur. Nah ini kita iris lagi. Sambil aku mengiris-iris, aku akan menyapa kalian dulu di rumah karena aku sampai lupa untuk menyapa kalian. Hai, dulu di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, murah rezeki, sukses selalu. Bagi kalian yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim, semoga betah di sini. Wabil khusus bagi kalian yang belum subscribe, like, komen, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku ya lur. Ini dukung support channel ini untuk lebih berkembang, lebih maju lagi, karena tanpa dukungan kalian channel ini bukan apa-apa ya lur. Yuk bisa ini sampai 1 miliar subscriber ya. Ini kita doain ya, amin. Kita berdoa itu jangan tanggung-tanggung ya, biar Allah kabulkan, nanti kita tidak minta lagi. Mudah-mudahan diijabah ya lur. Dan doa-doa kalian juga, kalau ada doa yang ingin dipanjatkan, mudah-mudahan doa terbaiknya itu diijabah ya lur. Apalagi kalian yang udah kasih gift, udah nyawer, mudah-mudahan digantosan di akan langkung-langkung tinu dipasi, berkah barokah pokoknya ya lur. Ini kita lanjut aja untuk pemotongan dagingnya. Kalau udah dipotong, kita sisihkan. Kita masukkan aja ke dalam wadah kosong ya lur. Ini untuk dagingnya itu kalian boleh cuci terlebih dahulu, boleh enggak ya. Kalau aku enggak ya lur, karena kalau kata orang dulu itu biar cepat kering dan tidak berbau ya. Ini kita sisihkan. Dan kita masukkan aja untuk bumbunya ini yang udah kita buat sebelumnya ya lur. Kita gabungkan aja, jangan lupa untuk diaduk-aduk biar tercampur rata, tercampur baur ya lur, untuk si daging dengan si bumbu kerenya ini. Ini bumbu kere khas Sunda ya lur. Seperti yang aku bikin waktu itu, udah lama aku bikin ya lur, karena kali ini aku nggak akan dijemur sampai kering, sampai tiris aja udah cukup ya lur. Jadi nggak usah lama-lama. Nah ini kita aduk-aduk sampai tercampur baur ya. Ini berempah banget tuh, bisa kalian lihat, Masya Allah tabarakallah ya. Ini bisa kalian diamkan kalau udah tercampur baur, udah dibumbuin seperti ini ya. Bisa didiamkan. Kalau aku tidak ya, jadi langsung aja ini diaduk-aduk dan kita akan langsung jemur ya. Ini kita akan jemur tapi sampai tiris aja, nggak sampai kering ya lur. Nah ini kita akan beberkan aja ke dalam nyiru ya lur, atau nampan, atau yang lainnya boleh banget ya lur. Yang penting bisa untuk tempat menjemur. Nah ini untuk si daging yang udah kita bumbuin itu langsung kita beber-beberkan aja ya lur, seperti ini bisa kalian lihat. Dan kemudian langsung ini dapat kalian jemur. Ini kalau kalian gak ada kulkas, jemurnya sampai kering ya lur. Kalau panas banget ini bisa 1 harian. Kalau mendung kadang hujan bisa sampai 2-3 harian ya lur. Nah kalau kalian ada kulkas, ini gak apa-apa, sampai tiris aja. Nanti dimasukkan ke dalam wadah, masukkan ke kulkas, itu nanti bakal kering sendiri ya lur. Nah ini kita akan jemur. Ini aku jemurnya nggak sampai kering ya lur, nggak sampai berubah warna banget. Cukup 1 harian udah cukup banget ya. Sampai tiris pokoknya, nggak basah ya lur. Untuk bagian atasnya atau bawahnya seperti ini tuh bisa kalian ya lur. Ini aku jemurnya sampai seperti ini aja, nggak sampai berubah warna ya lur.
Kalau kalian mau sampai kering banget boleh ya lur, itu bisa berbulan-bulan. Ini juga kalau seperti ini masukkan ke dalam wadah ya lur, seperti aku nih. Ini masukkan ke dalam wadah tertutup, masukkan ke dalam kulkas, itu dapat bertahan berbulan-bulan juga ya, berminggu-minggu juga. Nah, ini kita masukkan ke dalam wadah ya lur, yang udah dijemur sampai tiris. Nah, ini dapat langsung ditutup ya lur, dan masukkan ke dalam kulkas atau freezer ya, dapat bertahan berbulan-bulan ya. Ini 1-2 mingguan aja udah habis ya lur stok ini. Aduh, ini kalau kalian nggak ada kulkas ya, harap dijemur sampai kering ya lur, biar awet tahan lama. Kalau aku karena ada kulkas, ini sampai tiris aja seperti ini ya lur. Nah, jangan khawatir, ini aku akan kasih contoh ya yang udah aku jemur sampai tiris seperti ini. Kita langsung aja sediakan wajan dan kasih untuk minyak goreng secukupnya aja, sedikit atau banyak boleh. Kita panaskan sampai benar-benar panas. Kalau udah panas baru kita masukkan untuk si daging dendeng atau daging kerenya ya, kere daging, dengan minyak panas dengan api yang kecil ya lur, biar tidak cepat gosong. Nah, ini kita tunggu sampai sisi bawahnya itu berubah warna ke coklatan atau keemasan atau ke goldenan, ke kuning-kuningan ya lur, baru kita akan balikan biar matangnya itu paripurna ya. Ini kita akan goreng sampai berubah kecoklatan, keemasan, ke kuning-kuningan, ke goldenan seperti ini. Baru dapat langsung diangkat nih. Cantik banget tuh, Masya Allah, tabarakallah, wangi juga ini. Ini aku langsung aja sajikan. Ini dia lur untuk kere daging khas Sundanya. Ini Masya Allah tabarakallah, warnanya eksotis banget dan empuk banget tuh. Waktu aku cubit ya, aku potek aja, ini nggak perlu berlawanan ya. Ini empuk banget lur, berempah banget. Rasa ketumbar, ada manis-manis gurihnya. Apalagi ini dengan dicocol sambal cabai gendot yang kemarin aku bikin, rekomendasi banget untuk kalian coba ya. Untuk si kere dagingnya juga ini, aduh, bisa bikin boros nasi lur. Bisa kalian lihat ini warnanya eksotis, aroma wanginya itu berempah banget, apalagi rasanya gak usah ditanya lagi, langsung aja kalian coba di rumah sekarang juga ya lur. Ini kalau dijemur sampai kering, digoreng itu bakal kering banget ya. Kalau ini udah pas banget, menurut aku empuk, wangi, rasanya wajib kalian coba, dan selamat mencoba.